Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wahyuningsih. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan uji asumsi klasik? Jadi asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Jadi, penelitian yang menggunakan regresi linier berganda sebagai analisis wajib untuk melakukan uji asumsi klasik. Hal ini dikarenakan regresi linier berganda merupakan jenis regresi linier OLS. Nah, yang dimaksud dengan regresi linier OLS itu sendiri adalah sebuah model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square. Nah, jadi untuk menentukan kevalidan dari regresi linier OLS ini ada alat peramalannya, yaitu ada 5. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikoleniaritas, yang keempat ada uji autokorelasi, dan yang kelima ada uji linearitas. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara uji asumsi klasik ini dengan menggunakan program SPSS. Kita cek ya. Nah, jadi sekarang aku mau jelasin tentang cara uji normalitas ini ya. Ini adalah cara untuk uji normalitas menggunakan SPSS. Aku mau nunjukin bagaimana cara uji grafiknya. Nah, sebelumnya data-data ini aku dapat dari data yang sebelumnya aku bikin video tuh. Ini adalah total penjumlahan data-data itu. Sini ada variabel Y, terus ada X1, X2, X3, dan juga X4. Selanjutnya untuk menentukan cara uji normalitas dengan menggunakan SPSS itu, pertama ada dari uji grafik. Aku mau nunjukin kalian bagaimana caranya untuk uji grafik. Langkah pertamanya itu kalian bisa langsung klik aja di menu Analyze. Selanjutnya kalian tinggal pilih yang Regression, lalu ke Linear, diklik aja. Nah, pada yang bagian dependen ini tinggal kalian masukin aja dari variabel Y-nya ke bagian kolom dependen. Selanjutnya pada variabel X1 sampai dengan X4 kalian bisa masukin ke dalam kolom independen. Jadi klik. Setelah itu kalian klik tombol yang close ini. Kemudian isi kotak Y ini dengan yang spreadsheet. Isi, tinggal diklik tanda panahnya. Dan pada kotak yang X, kalian tinggal klik yang separate. Klik tanda panah. Lalu pada kotak standar size ini kalian klik centangin bagian kolom histogram dan juga normal probability plots. Lalu klik continue. Setelah itu kalian klik OK. Nah, selanjutnya ini akan muncul data-data dari deskriptif, statistik, terus variabel enter, model summary, banyak data-datanya. Nah, kita
langsung cek aja untuk histogramnya. Jadi kalau untuk histogram ini, berdasarkan grafik ini, dapat diartikan kesimpulan bahwa data berdistribusinya normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Oke, yang selanjutnya kita cek lagi pada grafiknya. Ini grafik normal plot of regression, standard size, residual, dependent variable Y. Jadi, berdasarkan gambar grafik plot di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik pada grafik plot yang mendekati garis diagonal ini. Dan hampir mendekati garis diagonalnya. Jadi, uji normalitas dengan menggunakan grafik histogram dan grafik plot dapat menyesatkan peneliti apabila kurang hati-hati dalam menafsirkan output grafik yang dihasilkan. Oleh karena itu, uji normalitas dengan menggunakan grafik perlu didukung dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov untuk lebih meyakinkan lagi kebenarannya uji grafik histogram dan grafik plot. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang dimaksud dengan uji Kolmogorov-Smirnov adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti karena banyaknya program statistik yang memudahkan proses olah data penelitian. Kelebihan dari uji ini adalah proses yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu penelitian dengan peneliti yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nah, langkah pertamanya untuk mengubah data dalam bentuk unstandard size residual. Caranya yaitu adalah pertama kita klik menu Analyze. Selanjutnya kita pilih yang regression. Setelah itu kita pilih linear. Nah, ini adalah kotak dialog linear regression. Pada kotak yang bagian dependent, kita masukin yang variabel Y. Nah, untuk yang variabel X1 sampai dengan X4 ini, kita masukin ke dalam kotak yang independen. Setelah itu, kita klik yang save. Selanjutnya di sini kita pilih yang bagian yang kotak residual ini, kita checklist untuk yang unstandard size, abaikan saja yang lainnya. Di situ kita langsung klik continue. Nah, setelah di continue, klik OK. Di sini ada muncul lagi variabel yang res1. Itu diabaikan saja. Langkah selanjutnya itu kalian langsung klik aja yang menu analyze tadi. Setelah itu kalian klik yang non parametric test. Terus pilih yang legacy dialog. Terus yang satu sampel case. Nah, di sini akan muncul lagi dialog one sample Kolmogorov-Smirnov test.
Lalu kalian pilih variabel yang unstandard size. Diklik yang menu tanda panah ini, terus dia akan pindah ke test variable list. Setelah itu, pada bagian test distribution, di checklist saja untuk yang normal ini. Lalu diklik OK. Nah, selanjutnya di sini akan muncul output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi berdasarkan tabel ini, untuk prestasinya adalah jika nilai ASYMP, SIG, 2 tel di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal. Untuk yang selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Jadi ini adalah uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linier. Jadi uji heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu ada uji Gleicher, uji Park, uji Spearman, dan juga grafik scatterplot. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menggunakan uji Gleicher menggunakan SPSS. Yang pertama itu kalian klik menu Analyze, kemudian klik Regression. Setelah itu kalian klik yang linear. Lalu pada kotak dependent isi dengan variabel Y, dan juga pada kotak independent kalian isi variabel X1 sampai dengan X4. Setelah itu kalian klik save. Pada kolom yang residual ini kalian checklist saja yang unstandard size. Lalu tinggal diklik continue. Selanjutnya klik OK. Akan muncul outputnya, tapi kita abaikan aja outputnya. Kita ke data field-nya aja. Nah, di sini akan muncul variabel baru namanya res1. Nah, setelah di data view ini, lalu kita klik menu transform. Setelah itu kalian klik computer variable. Selanjutnya ini akan muncul jendela dialog komputer variabel. Pada kolom target variabel, pada kolom target variabel ketik res2. Lalu pada kolom numeric expression ketik abs underscore res kurung buka res underscore 1 kurung tutup. Setelah itu klik OK. Terus muncul outputnya, tapi kita abaikan aja. Pada data view ini akan muncul lagi variabel baru namanya res2.
Selanjutnya kalian klik aja menu analyze, lalu klik lagi regression, setelah itu klik linear. Pada kolom dependennya kita ganti jadi yang res 2. Independennya tetap yang X1 sampai X4. Setelah itu kalian klik OK. Maka akan menghasilkan outputnya sebagai berikut nih, seperti ini. Lalu kita lihat yang koefisiennya. Jadi berdasarkan tabel ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansi ini lebih dari 0,5, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signya lebih dari 5. Yang selanjutnya, aku mau jelasin lagi tentang uji grafik scatterplot. Jadi yang pertama itu langkahnya adalah klik analyze, lalu pilih regression, lalu klik lagi linear. Nah, yang pertama kalian isi dependennya dengan variabel Y. Dan independennya seperti biasa variabel X1 sampai dengan X4. Setelah itu klik plots. Nah, akan muncul lagi kan nih jendela dialog linear regression plots. Isi kolom Y-nya dengan threads ID dan kolom X dengan zipred. Setelah itu kalian klik continue aja. Pokoknya yang untuk standar size ini kalian abaikan aja. Langsung diklik continue. Lalu diklik lagi OK. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Ini adalah contoh outputnya. Ini output dari scatterplot dependent variable Y. Jadi pada gambar ini kan kelihatan nih titik-titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Jadi untuk datanya ini valid kalau dengan menggunakan metode scatterplot. Nah, yang ketiga saya juga membahas tentang uji multikolinearitas. Jadi yang dimaksud dengan multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Jadi untuk model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Ini aku akan membahas bagaimana caranya dengan menggunakan SPSS. Yang pertama kalian langsung klik aja analyze seperti biasa.
lalu klik regression, lalu klik lagi yang linear. Nah, setelah muncul jendela dialog linear regression, isi kotak dependennya dengan variabel Y dan independennya ini dengan variabel yang X. Setelah itu kalian klik aja yang statistik. Nah, pada yang jendela linear regression statistik ini, kalian bisa checklist saja di yang deskriptif sama yang collinearity diagnosis. Untuk yang estimate sama yang model fitnya dihilangin aja checklistnya. Setelah itu kalian langsung klik continue, lalu klik OK. Nah, setelah itu akan muncul ini outputnya. Jadi outputnya kayak gini. Ini adalah data korelasinya. Jadi pada tabel ini ada korelasi yang percent correlation itu menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Selanjutnya juga ada output dari koefisien dari yang VIF dan toleransi. Kayak gini contohnya. Jadi pada tabel ini menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1. Lebih besar dari 0,1, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIF dan toleransi adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkolerasi variabel bebas. Nah, jadi itu adalah penjelasan tentang uji asumsi klasik dengan menggunakan program SPSS. Terima kasih sudah menonton video ini. Tungguin lagi untuk video aku yang lainnya ya.